Gini ya, kadang tuh lucu banget lihat netizen plus 11-12 yang kerjaannya tiap hari nyinyirin Malaysia, kayak seolah negaranya udah paling top-top sejagat. Tapi begitu lihat grafik dari Forbes ini, aduh malu bro. Mata uang Indonesia tuh peringkat ke-5 terendah di dunia loh. Banyak yang tutup mata tentang fakta Malaysia dan bikin hati ini terseduh-seduh para sahabat. Gini ya, kadang tuh lucu banget lihat netizen plus 11-12 yang kerjaannya tiap hari nyinyirin Malaysia, kayak seolah negaranya udah paling top-top sejagat. Tapi begitu lihat grafik dari Forbes ini, aduh malu bro. Mata uang Indonesia tuh peringkat ke-5 terendah di dunia loh. Sekali lagi ya, ke-5 terendah. Gak usah sok jago lah nyinyirin ringgit, padahal rupiah aja baru kuat 16.850 buat dapetin $1 Amerika. Iran, Vietnam, Sierra Leone, Laos. Nah, itu barisan negara yang bareng sama Indonesia dalam klub mata uang paling nggak bernilai. Tapi mereka sibuk tiap hari banding-bandingin diri sama tetangganya. Malaysia tuh biar gimana pun ekonominya stabil, infrastruktur rapi, dan rakyatnya nggak pusing tukar 25.000 dong buat $1 kayak Vietnam. Atau kayak Indonesia yang mesti ngumpulin 16.000 lebih. Di sana 1 ringgit aja udah dapat banyak barang, sedangkan di sini 1.000 aja cuman cukup beli permen. Yang lebih menyedihkan, banyak warga kita malah bangga bisa kerja di Malaysia karena di sana dapat gaji yang nilainya lebih tinggi dan stabil. Tapi giliran ngomongin Malaysia di medsos, langsung berubah jadi singa keyboard. Bro, sebelum ngatain rumah orang kotor, ngaca dulu deh. Lantai rumah sendiri udah penuh debu, ekonomi, inflasi, dan nilai tukar yang gak ada harganya. Kita nggak butuh nyinyir, kita butuh malu. Malu sama fakta, malu sama realita. Kalau masih ngotot ngejelek-jelekin Malaysia, coba lihat dompet dulu isinya rupiah apa. Lanjut ya. Dan yang paling ironis tuh, mereka yang paling kencang nyinyirin Malaysia justru ngirim anaknya sekolah di sana. Giliran ada promo universitas di Selangor atau Johor buru-buru daftar. Alasannya, karena katanya pendidikan di Malaysia lebih bagus, biaya hidup lebih murah, dan sistemnya nggak ribet kayak di sini. Lah terus, kenapa masih suka nyinyir? Padahal Malaysia nggak pernah tuh sibuk banding-bandingin negaranya sama Indonesia tiap hari. Mereka sibuk kerja, sibuk ngembangin ekonomi syariah. Jadi, pusat halal dunia, bahkan sekarang jadi tujuan ekspor produk kita. Ironisnya, banyak produk Indonesia yang baru laku justru karena dijual lewat platform Malaysia. Gak heran, di pasar luar negeri orang kadang pikir itu produk Malaysia, bukan dari kita. Tapi ya itulah, kadang mulut lebih cepat daripada logika. Indonesia sibuk bangun jalan tol, tapi lupa bandingkan seberapa mahalnya tarif tol dibanding Malaysia yang punya jalan tol ribuan kilometer dengan harga jauh lebih masuk akal. Kita bangga punya kereta cepat, tapi biaya operasionalnya boros, penumpang sepi, dan akhirnya minta subsidi juga. Rupiah makin anjlok, tapi kita masih sok merasa lebih baik daripada tetangga yang justru lebih stabil. Giliran ringgit menguat, dibilang manipulasi. Tapi giliran rupiah anjlok, bilangnya sudah direncanakan oleh pemerintah demi ekspor. Lah, rakyat yang hidupnya masih pas-pasan jadi korban. Udah deh, stop nyinyir. Kalau emang cinta Indonesia, perbaiki kualitasnya, bukan sibuk jelek-jelekin negara tetangga yang justru lebih adem hidupnya. Karena faktanya, kalau ada kerjaan halal, gaji layak,
dan hidup nyaman, banyak kok yang rela jadi TKI di Malaysia. Jadi sebelum bilang Malaysia nggak ada apa-apanya, cek dulu nilai mata uang. Karena sekarang, RM1 aja udah bisa dapat lebih dari Rp3.800. Dan kamu masih merasa lebih unggul? Oke, lanjut. Dan jangan salah ya, bukan cuma soal duit atau nilai tukar aja. Dari segi layanan publik juga jauh banget bedanya. Di Malaysia, pergi ke rumah sakit negeri itu bisa gratis atau bayar murah banget. Ada subsidi jelas, sistemnya rapi, ngantrinya juga nggak kayak arisan emak-emak. Sementara di sini, mau ke rumah sakit aja, siapin dulu duit buat administrasi, buat obat, buat parkir, bahkan kadang buat sarung tangan medis dokter juga pasien yang bayarin. Terus bilang kita lebih baik, ngomongin transportasi umum, Malaysia udah punya MRT, LRT, KTM, semuanya terintegrasi dan nyaman. Di Jakarta baru bisa bangga MRT satu jalur, tapi tiketnya mahal, jalurnya terbatas, dan ya, macetnya tetap nggak sembuh-sembuh. Ironisnya, warga kita yang kerja di Malaysia malah tiap hari naik MRT sambil update story. Malaysia emang beda, tapi giliran balik kampung langsung ikutan nyinyir di warung kopi. Malaysia mah biasa aja. Gak heran kalau makin banyak orang Indonesia yang pengen hijrah, bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tapi ke Malaysia. Karena secara realita di sana hidup lebih secure, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Bahkan buruh kasar kita pun bisa kirim duit puluhan juta setiap tahun ke kampung halaman. Bukti bahwa ekonomi mereka jauh lebih bersahabat. Tapi ya, di dunia medsos kita tetap jago. Jago nyinyir, jago ngebandingin tanpa data, jago merasa hebat padahal hidup makin berat. Pakai rasa nasionalis palsu. Tapi nggak sadar kalau nasionalisme sejati itu bukan nyinyirin negara lain, tapi ngakuin kelemahan sendiri dan kerja buat memperbaikinya. Jadi bro, sebelum ngata-ngatain Malaysia lagi, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau disuruh pilih tinggal di sana atau di sini, dengan gaji dan harga yang sama, mau pilih yang mana? Jawabannya, ya kita semua udah tahu. Lanjut ya. Masih belum cukup? Yuk kita bahas soal pendidikan. Di Malaysia, bahkan pelajar dari Indonesia datang buat kuliah. Banyak universitas mereka udah akreditasi internasional, fasilitas modern, dosen-dosen lulusan luar negeri, dan yang paling penting, biayanya masuk akal. Gak perlu jual sawah buat nyekolahin anak. Lah di Indonesia, udah bayar mahal, masih juga disuruh beli modul fotokopian tiap semester. Belum lagi pungutan sukarela yang wajib dibayar. Lucunya lagi, Malaysia tuh nggak pernah sibuk nyindir balik. Mereka jalan aja santai, makin maju tiap tahun. Ekonomi tumbuh pelan tapi pasti, investasi asing masuk, turis banyak, sistem kerja jelas. Dan yang paling nyesek, mereka udah masuk klub negara berpendapatan menengah atas. Sementara kita masih sibuk debat di medsos soal mana yang lebih superior. Padahal harga Toraja kadang naik kayak harga saham. Dan kalau bicara soal kebersihan atau tetrota, nggak usah jauh-jauh. Coba bandingin Kuala Lumpur sama Jakarta. Di KL, zebra cross dipakai buat nyeberang, bukan buat uji nyali. Lampu merah dihormatin, sampah jarang banget kelihatan. Di Jakarta, zebra cross jadi tempat ugal-ugalan ojek, lampu merah dilawan, dan sampah kadang kayak ikut demo, rame di mana-mana. Tapi tetap aja masih ada aja yang bilang Malaysia tuh nyontek budaya kita. Lah, kalaupun iya, ya kita yang salah. Budaya udah ada, tapi kita nggak rawat. Kita lebih sibuk ributin konten viral, ikut tren TikTok, dan nyinyir di kolom komentar. Jadi sebelum ngomong Malaysia tuh cuma numpang tenar, coba lihat dulu siapa yang ngurus negaranya dengan baik. Siapa yang berhasil atur ekonomi sampai mata uangnya kuat. Siapa yang bisa bikin rakyatnya bangga bukan karena teriak di medsos, tapi karena hidupnya sejahtera. Sederhana kok. Yang hebat bukan yang paling keras teriak, tapi yang tenang tapi terus maju. Dan sayangnya, itu bukan kita. Oke, gas lagi. Sekarang kita bahas soal pariwisata. Nih ya, Malaysia tiap tahun tuh bisa narik lebih dari 20 juta turis mancanegara. Mereka datang bukan cuma ke Kuala Lumpur, tapi juga ke Penang, Langkawi, Sabah, Sarawak, semua tertata, promosi jalan, transportasi mudah, dan yang paling penting aman. Sementara Indonesia, potensi alam kita nggak main-main. Ada Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Borobudur, yang bahkan masuk warisan dunia. Tapi kenapa turis lebih banyak ke Malaysia? Karena sistem kita amburadul, bandara ribet, pungli di mana-mana, dan kadang turis dipalak supir taksi.
layanan publik belum konsisten. Bahkan kadang turis asing diperlakukan kayak mesin ATM berjalan. Dan ironisnya, netizen plus 11-12 ini masih semangat nyinyir Malaysia itu nggak punya budaya, semua nyontek dari Indonesia. Lah, kalau emang kita yang punya, kenapa mereka yang daftarin dulu ke UNESCO? Kenapa kita yang ribut di Twitter, mereka yang dapat pengakuan dunia? Kita ini kaya potensi, kaya budaya, kaya sumber daya. Tapi sayangnya kita miskin manajemen, miskin strategi, dan yang paling parah, miskin kesadaran diri. Kita lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga prestasi. Tiap kali ada yang muji Malaysia, pasti muncul komen nyinyir, itu kan kecil negaranya, gampang ngurusnya. Bro, Singapura lebih kecil lagi, tapi ekonominya udah level global. Jadi ukuran bukan masalah. Yang jadi masalah itu mental dan pola pikir. Sampai kapan kita terus sibuk ngebandingin diri, tapi nggak pernah introspeksi? Sampai kapan kita bangga sama masa lalu, tapi masa depannya kita lepasin begitu aja? Malaysia nggak pernah klaim lebih hebat dari Indonesia. Mereka cuma kerja. Sementara kita sibuk bikin konten lebih baik dari Malaysia. Padahal kenyataannya beda 1.800 derajat. Realitanya, banyak yang hidup enak di Malaysia, walaupun statusnya buruh migran. Banyak yang kirim duit tiap bulan buat nafkah keluarga di kampung. Tapi yang tinggal di sini kadang masih susah buat bayar kos, beli beras, atau bahkan beli pulsa. Jadi daripada terus nyinyir, mending kita mulai belajar. Kalau tetangga udah rapi, jangan dijelek-jelekin, tiru aja dulu. Karena semakin kita sibuk nyindir orang lain, semakin terlihat kalau kita sebenarnya kalah jauh. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya memang itulah reality, itulah realitanya. Bahwasanya memang itu yang ada di dalam Malaysia dan Indonesia para sahabat. Itu banyak orang kita daripada Indonesia hidup bahagia berada di Malaysia, tumpang cari rezeki, kirim uang untuk menghidupi di kampung halaman keluarga, di kampung halaman, dan juga bahkan dari segi pendidikan pun banyak mereka yang datang ke Malaysia untuk melanjutkan ke universiti para sahabat. Dari segi mana lagi kalian itu untuk menunjukkan dari sisi fakta yang realiti tentang gemerlapnya Malaysia dan sudah menolong orang Indonesia? Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.